Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan. Judulnya meningkatkan hasil belajar siswa dalam menentukan KPK dan FPB melalui model number head together atau disingkat dengan MHT di kelas 6 SDN Angsal 1 Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Olivia Hakasa. Tempat tanggal lahir saya Jorong 24 Agustus 1989. Alamat saya Jalan Manggis. Mungkin di sini ada beberapa ibu yang menjadi tetangga saya di Komplek KIP. Ya. Yang pertama dibahas yaitu rumusan masalah. Kenapa saya melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika melalui model pembelajaran MHT pada pelajaran KPK dan FPB. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam pelajari materi menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan model MHT tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa ketika melakukan model pembelajaran MHT itu pada pelajaran KPK dan FPB. Tujuannya, penelitian ini untuk mengetahui aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pelajaran KPK dan FPB melalui model pembelajaran MHT. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan model MHT itu sendiri. Yang pertama yaitu penomoran. Jadi di sini MHT ini adalah kerja kelompok, sama seperti biasanya. Tapi kalau kerja kelompok, biasanya setiap anggota kelompok itu ada yang diandalkan. Kalau di sini tidak bisa, karena setiap anggota kelompok itu harus mampu semuanya, harus aktif semuanya. Tidak ada yang diandalkan, tidak ada yang pasif. Karena setiap anggota kelompok, misalkan di sekolahan saya ada 26 siswa. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok berarti satu kelompoknya 5 orang. Satu orang menjadi pengamat karena satu orang itu ganjil. Jadi 5 kelompok, satu kelompok 5 anggota. Saya memberikan contohnya. Ini adalah nomor kepalanya. Jadi setiap anggota kelompok, setiap kelompok itu ada 5 nomor. Dipasangkan di kepala anak masing-masing. Satu kelompok ini 5 nomor, nomor 1, 2, 3, 4, 5 setiap kelompok. Kemudian langkah kedua, pengajuan pertanyaan. Jadi guru di sini sebagai pemberi pertanyaan. Ketika diberikan pertanyaan, anak-anak akan berdiskusi setiap kelompok. Kemudian berpikir bersama dan pemberian jawaban. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan belajar mengajarnya. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing dalam setiap kelompok mendapatkan nomor urut. Guru memberikan tugas-tugas masing-masing kelompok untuk mengerjakan suatu permasalahan. Di sini masalahnya tentang soal KPK dan FPB, bisa menggunakan soal cerita. Kemudian yang ketiga, kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. Kemudian guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang bernomor tersebut melaporkan hasil kerja kelompoknya. Jadi misalkan begini, guru akan menyebutkan nomor, misalkan nomor 3 atau di sini contohnya nomor 1. Nomor 1. Jadi semua anggota kelompok yang memiliki nomor 1 akan berdiri. Jadi di situ nanti akan ditunjuk oleh guru. Ya, silakan kelompok 2 misalkan. Yang nomor 1 kelompok 2 silakan berikan jawabannya. Nah, jadi untuk anggota kelompok lain yang juga sama nomor 1, mereka akan mengamati jawaban dari kelompok 3 yang ditunjuk tadi. Mereka
jawaban dari temannya yang kelompok 3. Kepalanya nomor 1 tadi sudah benar atau belum. Apabila belum, maka kelompok lain akan mengacungkan tangan dan memberikan jawaban yang benar. Jadi semua peserta kelompok itu harus aktif semuanya dan harus menguasai jawaban semua pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian ini tanggapan dari teman yang lain. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberikan jawaban. Dan terakhir guru memberikan kesimpulan. Ya, di sini tahapan penelitian saya. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah itu pengamatan dan refleksi. Saya mengadakan pengamatan ini 2 siklus. 1 siklus itu 2 kali pertemuan dan ada 2 siklus. Jadi 4 kali pertemuan totalnya saya laksanakan di bulan Agustus. Jadi pengamatnya ibu kepala sekolah saya sendiri, Ibu Hasanah, dan Sidin juga yang menilai PTK-nya. Jadi kemudian ini contoh langkah kegiatan bagaimana pakai model NHT itu. Kegiatan pendahuluannya, guru mengucapkan salam seperti biasa, berdoa, memeriksakan kesiapan dan kehadiran siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru memberikan motivasi dengan memberikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan kelipatan persekutuan dari angka 4. Ini sebagai persepsi. Kemudian kegiatan intinya, guru menyampaikan materi tentang KPK dan FPB dulu, kemudian membagi kelompok. Setelah itu anggota kelompok mendapatkan topi bernomor 1 sampai 5 sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Guru memberikan tugas di LKK, kemudian kelompok mendiskusikan jawaban, kemudian guru memanggil salah satu nomor siswa dan melaporkan hasil kerjasamanya dan tanggapan dari teman yang lain. Kemudian guru menunjuk nomor yang lain, begitu seterusnya. Jadi nanti kalau misalkan pertanyaan kedua bisa menunjuk nomor 4, maka semua anggota kelompok yang bernomor 4 akan berdiri dan menjawab pertanyaan kedua. Begitu seterusnya sampai pertanyaan habis. Jadi biasanya soal itu sesuai dengan jumlah nomor. Jadi semua siswa itu mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Karena di sini saya ada 5 kelompok dan 5 anggota kelompok, jadi saya bikin 5 pertanyaan dan lepas jadinya. Jadi kalau misalkan memanggil nomor 2, semua anggota nomor 2 akan berdiri dan memberikan jawabannya. Seperti itu. Kemudian kegiatan penutup seperti biasa, menyimpulkan pelajaran, evaluasi, dan apabila siswa yang berhasil mendapatkan jawaban yang benar seperti yang kelompok tadi, bisa mendapatkan bintang yang di depannya ada double tick. Jadi seharian anak itu akan ditempel bintang itu. Jadi dia akan ada kebanggaan tersendiri hari itu dia berhasil menjawab dengan benar. Kemudian dia akan mendapatkan 2 bintang apabila ketika evaluasi dia mendapatkan nilai sempurna atau 100. Jadi nanti anggota kelompok dia dapat 1 bintang, kemudian nanti pas evaluasi juga dia dapat 1 bintang kalau dia mendapatkan nilai 100. Di sini kesimpulannya, bagaimana aktivitas guru, apakah sudah berhasil di siklus 1 dan siklus 2? Karena saya melakukan penelitiannya, alhamdulillah di siklus 2 kualifikasinya sangat baik, kemudian aktivitas siswa juga di siklus 2 sangat baik dan hasil belajar pun meningkat. Terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa 3 pertanyaan ya. Terima kasih. Ya, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah disimakkan tadi NHT-nya digunakan untuk mata pelajaran matematika untuk KPK dan FPB. Apakah bisa kira-kira kan sekarang musim K13 untuk pembelajaran tematik, apakah NHT-nya itu bisa dipakai untuk pembelajaran tematik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Ya, sangat bisa. Ini untuk semua pelajaran bisa sekali karena di sini anak-anak diwajibkan aktif seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi diskusi dan kerja kelompok dalam pelajaran apapun, insya Allah ini bagus sekali. Ya, karena ini model pembelajarannya sudah saat waktu saya kuliah, tapi mungkin jarang digunakan ya. Jadi mungkin nanti bisa Bapak Ibu mempraktekkan nanti di sekolah masing-masing. Kayaknya ini lebih ramai malah. Diskusinya biasanya kan agak monoton ya. Biasanya bagi setiap kelompok, terus diberikan tugas, kemudian nanti dipresentasikan setiap anggota kelompok. Jadi yang anak-anaknya yang nggak aktif itu mereka akan diam dan mencuri nilai saja. Jadi nilai kelompok itu dia akan dapat juga walaupun dia diam. Tapi di sini semuanya harus bekerja sama dan harus menguasai pelajaran sama-sama. Mungkin seperti itu ya Bapak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu Yuyun. Jadi yang saya tanyakan adalah keunggulan dari model NHT ini seperti apa? Keunggulan masih? Ya, keunggulannya jadi saya menggunakan model ini ya seperti yang saya sampaikan tadi. Model NHT ini kerja kelompok yang anggotanya semua aktif. Jadi nggak ada yang pasif dan nggak ada yang anak itu nggak paham pelajarannya. Otomatis dia akan takut ketika presentasi loh. Ini jawaban aku apa ya? Nggak bisa seperti itu lagi. Dia akan mana sih jawabannya yang betul ini? Pasti dia akan mencari tahu dan mengevaluasi ini benar nggak sih? Nah, jadi dia akan aktif dengan sendirinya. Jadi anak-anak nih ada yang terpaksa aktif, ada yang memang benar-benar ingin aktif. Jadi sebagai guru kita saja lagi yang mensiasati kira-kira nih orangnya anak-anaknya agak males nih, pasif banget nih, kayaknya kalau nggak dipaksa nggak bisa nih. Jadi kita yang harus siasatnya gimana nih supaya anak ini mau berdiri, mau mempresentasikan jawabannya nggak malu lagi. Mungkin ini modelnya cocok, model pembelajaran NHT. Mungkin ada lagi teman yang lain? Oke. Terima kasih ya atas kesempatannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.